bertemu lagi dengan saya di Eko Fun, ekonomi yang menyenangkan. Tentunya video kali ini dipersembahkan oleh SSC, Sony Sugema College, Future Education Today. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang akuntansi sebagai sistem informasi. Namun, hal pertama yang harus kalian ketahui adalah akuntansi itu apa sih? Nah, kali ini kita akan belajar tentang pengertian akuntansi. Akuntansi merupakan sebuah seni. Seni apa ya? Yaitu merupakan sebuah seni pencatatan, penggolongan, dan peringkasan. Nah, apa saja sih yang perlu dicatat, digolongkan, dan diringkas itu? Yang perlu dicatat, digolongkan, dan diringkas adalah bukti transaksi. Bukti transaksi ini ada berbagai jenis dan bentuknya. Salah satunya seperti yang ada di gambar, yaitu kwitansi. Kwitansi ini didapat setelah kalian melakukan pembayaran terhadap barang atau jasa yang sudah kalian nikmati. Seperti misalnya, setelah kalian membeli KFC, kalian akan mendapatkan sebuah struk. Struk itulah yang dinamakan bukti transaksi. Namun terdapat jenis-jenis lain dari bukti transaksi. Contohnya, seperti memo, faktur, nota debit, ada nota kredit, dan lain sebagainya. Sampai sini paham ya jenis-jenis bukti transaksi? Oke, selanjutnya kita next ke proses akuntansi. Proses akuntansi terdapat 3 tahap. Yang pertama adalah tahap pencatatan. Pada tahap ini dimulai dengan menyusun dan membuat jurnal umum. Kemudian dilanjutkan dengan pemindahbukuan atau posting ke buku besar. Berikut adalah contoh tabel dari jurnal umum. Terdapat kolom tanggal, kolom keterangan, kolom nomor referensi, kolom debit, dan kolom kredit. Oke, kita next ke tahap selanjutnya, yaitu ada tahap pengikhtisaran atau biasa disebut dengan tahap peringkasan. Pada tahap ini dimulai dengan menyusun neraca saldo yang berasal dari saldo-saldo yang ada di buku besar. Kemudian dilanjutkan dengan membuat ayat jurnal penyesuaian. Dan kemudian dilanjutkan kembali dengan membuat kertas kerja. Berikut adalah contoh tabel dari jurnal penyesuaian. Tabelnya memang sama ya dengan tabel jurnal umum, tapi isinya tentu berbeda. Jadi, jangan keliru ya. Oke, kita next ke tahap terakhir, yaitu tahap pelaporan. Pada tahap pelaporan ini terdapat 4 laporan keuangan yang harus dibuat sebuah perusahaan. Apa saja sih laporan-laporan itu? Yang pertama adalah laporan laba rugi, seperti yang ada di contoh. Yang kedua ada laporan perubahan modal. Yang ketiga ada laporan arus kas. Dan yang terakhir ada laporan neraca. Fungsinya apa sih? Kok banyak banget ya sepertinya laporannya? Tentunya terdapat fungsinya masing-masing. Laporan laba rugi gunanya adalah untuk mengetahui seberapa besar sih keuntungan perusahaan. Kira-kira perusahaan untung atau rugi ya? Seperti itu. Untuk laporan perubahan modal tentunya untuk mengetahui berapa jumlah modal akhir yang dimiliki perusahaan. Seperti itu dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya kita
akan bahas tentang kualitas informasi akuntansi. Informasi akuntansi harus memiliki syarat-syarat berikut. Syarat yang pertama adalah harus understandability, yaitu informasi akuntansi haruslah dapat dipahami. Yang kedua, relevance, yaitu harus relevan. Yang ketiga, reliability, data harus dapat diandalkan. Yang keempat, ada comparability, yaitu harus dapat dibandingkan. Yang terakhir ada konsistensi, yaitu data informasi akuntansi haruslah tetap dan tidak berubah. Nah, sudah tahu ya syarat-syaratnya itu apa saja? Kira-kira apa sih kegunaan informasi akuntansi itu? Jadi, kegunaan informasi akuntansi bagi perusahaan adalah untuk menghitung keuntungan perusahaan. Kira-kira perusahaan untung atau rugi ya? Seperti itu. Selanjutnya bagi kreditur adalah untuk melihat kemampuan perusahaan mengembalikan uang pinjaman. Mampu nggak sih kira-kira perusahaan A mengembalikan pinjaman dari bank? Seperti itu kegunaannya. Kemudian, bagi pemerintah adalah untuk menentukan besaran pajak sebuah perusahaan. Nah, sampai sini sudah tahu ya kegunaan informasi akuntansi itu untuk apa saja? Kira-kira jika kalian mengambil jurusan akuntansi, nantinya lulusan akuntansi bisa jadi apa aja sih? Nah, berikut adalah profesi akuntansi. Yang pertama ada akuntan keuangan. Yang kedua ada akuntan auditing atau akuntansi pemeriksaan. Yang ketiga ada akuntan manajemen. Yang keempat ada akuntan pajak. Yang kelima ada akuntan budgeting. Yang terakhir ada akuntan pemerintah. Setelah kalian mengetahui berbagai macam profesi akuntansi, kira-kira kalian sudah dapat pandangan mau ke jurusan mana? Oke, setelah melihat video pembelajaran kali ini, kita langsung beralih ke contoh soal. Berikut ada contoh soal yang harus kalian jawab. Kegunaan informasi akuntansi perusahaan bagi kreditur adalah A. Untuk menetapkan bunga pinjaman, atau B. Untuk mengetahui besarnya keuntungan perusahaan, ataukah C. Untuk bahan pertimbangan pemberian pinjaman. Saya beri waktu kalian 5 menit. Silahkan difikirkan baik-baik. Oke, bagus sekali. Jawaban yang benar adalah yang C. Untuk bahan pertimbangan pemberian pinjaman. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video di pertemuan kali ini. Sampai bertemu lagi di video-video pembelajaran selanjutnya. Tetap bersama saya di EcoFun, ekonomi yang menyenangkan. Tetap dipersembahkan dari SSC, Sony Sugema College Future Education Today. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.